Oke, jadi pihaknya dari Aniplex itu baru saja yang namanya itu membagikan beberapa informasi mengenai animenya Lycoris Recoil, dan langsung aja lah karena aku juga apa ya baru ngerti-ngerti dikit lah, dan ya marilah kita belajar sama-sama mengenai bahasa Jepang. Dan walaupun aku nggak paham semuanya, tapi garis besarnya itu ada beberapa hal atau poin yang bisa kita tangkap. Dan langsung aja, ini adalah rekap dari keempat video informasi yang diberikan oleh pihaknya Aniplex mengenai animenya si C1 ini. Nah, jadi yang pertama itu mengenai rang. Jadi rang dalam Lycoris itu ditentukan dari warna baju yang dipakai atau seragam yang dipakai. Seperti yang mungkin kalian udah duga, bahwa perbedaan warna atau ya seragam yang dipakai oleh C1, Takina, dan beberapa orang divisi di bawahnya itu berbeda. Jadi di sini udah diterangin gitu kan sama pihaknya Aniplex bahwa ternyata ada 3 rang gitu kan, 3 rang ya C1 yang menerangkan hal ini. Jadi peringkat pertama atau rang 1 itu diisi dengan orang-orang yang memakai atau menggunakan seragam berwarna merah. Terus di rang kedua ada orang-orang atau Lycoris yang menggunakan seragam yang berwarna biru gelap. Terus yang ketiga itu ada yang berwarna krim gitu kan. Nah, untuk C1 sendiri dia itu menggunakan seragam yang berwarna merah sejak masuk ke DA. Jadi Fuki juga menggunakan seragam merah, dan dia juga pernah menjadi koordinator lapangan. Jadi bisa dibuktikan bahwa rang yang memakai seragam warna merah ini tuh lebih tinggi dari yang lainnya gitu kan. Jadi ya berada di rang 1 lah gitu, atau rank 1 gitu kan. Nah, untuk biru gelap sendiri itu dipakai si Takina dan beberapa Lycoris lainnya. Dan untuk krim sendiri itu si C1 ini tuh bingung ngejelasinnya gitu kan mengenai seragam ini. Dia pun ragu itu putih atau krim gitu kan. Nah, mungkin karena divisi ini tuh atau mungkin rank ini tuh baru terbentuk sejak C1 sudah keluar dari DA. Karena kejadiannya C1 keluar itu kemungkinan 10 tahun yang lalu gitu. Sama dengan insiden di tower radio atau gedung radio yang pernah diselamatkan oleh dirinya gitu. Nah, atau juga kemungkinan C1 itu belum pernah bekerja sama dengan para Lycoris yang berada di rang 3 gitu kan. Dan ya karena di rank 3 ini tuh orang-orang yang memakai seragam berwarna krim ini tuh lebih sering melakukan tugas di lapangan, dalam artian ya kasus yang langsung terjadi atau langsung terjadi di masyarakat gitu kan, kayak di episode satunya kemarin. Nah, sedangkan rang 1 dan rang 2 itu sering bertugas di misi khusus. Nah, karena itulah di episode pertama di awal-awal itu tidak ada rang 3 atau Lycoris yang berada di rang 3 yang ada di misi yang si Takina ini tuh dikeluarkan gitu kan. Karena nggak ada yang memakai seragam berwarna krim di situ, karena itu memang misi sangat-sangat khusus gitu. By the way, seragam DA ini tuh ada 2 tipe, yaitu lengan panjang dan lengan pendek, mirip baju sekolahnya orang-orang di Jepang sana, beneran mirip banget, yaitu seragam musim panas dan musim dingin. Dan di episode keempat nanti kita bakal lihat C1 pakai seragam dengan lengan pendeknya, dan itu mungkin bakal masuk ke musim panas lah mungkin kan. Jadi karena itulah kita bisa lihat C1 dan Takina dengan baju kasual dan mungkin ya libur gitu kan, kalau ya orang-orang ataupun siswa-siswi yang di Jepang sana gitu kan, ada apa libur musim panasnya gitu. Nah, by the way C1 bakalan maksain Kurumi buat pakai seragam DA, dan ini menurut C1 tuh lucu banget sih Kurumi pakai seragam DA gitu kan. Terus masuk ke informasi selanjutnya. Jadi di informasi selanjutnya itu ada pesan dari C1 lah mengenai seragam ini gitu kan. Yang mana tuh kita tuh nggak perlu memikirkan mengenai perbedaan seragam yang ada di anime ini, karena memang di animenya sendiri perilaku ataupun tindakan yang ditunjukkan mereka yang menggunakan seragam merah, biru, dan krim itu nggak terlalu mencolok, dan ya mereka semua adalah tim dengan divisi yang berbeda-beda gitu kan, dan rank yang berbeda-beda lah gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada informasi mengenai insiden peretasan dari DA. Jadi peretasan di DA ini tuh terjadi tuh sudah lama banget gitu kan, sejak 10 tahun yang lalu. Dan hal ini itu sendiri ditandai dengan pertempuran di gedung radio lama. Jadi ya kemungkinan banyak kelompok yang ingin menjatuhkan DA dari sejak dulu gitu kan. Jadi 10 tahun yang lalu tuh udah banyak kelompok-kelompok yang pengen menjatuhkan DA, dan sekarang ada organisasi Alan gitu. Nah, informasi selanjutnya, C1 itu adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan gedung radio di usia 7 tahun. Jadi kalau kalian ngikutin timelinenya di episode 1, itu kan si Takina ngomong kan umur dia itu 16 tahun. Terus C1 ngomong bahwa dia itu 1 tahun lebih tua. Itu berarti umurnya itu adalah 17 tahun. Sedangkan umurnya C1 itu 17 tahun. Sedangkan insiden di tower ataupun gedung radio lama itu terjadi di 10 tahun. Jadi kemungkinan besar itu C1 itu berada di usia 7 tahun saat menyelamatkan gedung radio tersebut dari apa ya, sabotase teroris lah gitu kan. Jadi penguasaan teroris. Jadi di umur 7 tahun C1 udah badas banget. Makanya dia pakai seragam merah sejak pertama kali dia masuk di AC. Nah,
Jadi informasi selanjutnya itu mengenai ya sinopsis dari anime ini. Jadi ini cukup gokil banget ya. Jadi kalau kalian ngikutin Licorice Recoil, terus kalian baca sinopsis yang ada di mal, ada di web officialnya, itu kan kayak mereka tuh adalah orang-orang yang kumpul di kedai kopi, terus ngelawan zombie, terus ngelawan alien dan beberapa macam segalanya monster-monster, dan ternyata itu cuman karangannya dari Chisato doang untuk ngejok si Takina gitu kan. Dan di video ini udah dikonfirmasi gitu kan, itu tuh cuman kayak akal-akalannya Chisato doang buat apa ya, biar eh, sok ini aja gitu kan, sok keren aja gitu kan di hadapan Takina, karena Takina nanya kan ini Likoriko ini tugasnya ngapain gitu kan. Jadi kan dia bingung tuh ini tugasnya ngapain. Jadi tugasnya itu kata si satu tuh melawan alien, monster, zombie gitu kan, raksasa, dan ya ternyata itu hanyalah hayalan dari Chisato seorang gitu kan. Aduh, bener-bener dah waifu ke satu ini. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai informasi singkat lah mengenai beberapa video yang udah dirilis sore ini ya oleh Aniplex. Jadi kalau ada informasi yang miss, kalian bisa bantu aku dengan koreksi di bawah, dan jika kalian ada informasi lain kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai pembahasan dari warna seragam, terus insiden di gedung radio lama, terus mengenai monster dan zombie. Ya kemungkinan genre Yuri juga akal-akalan aja gitu kan. Terus mengenai Q1, dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.